Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya proses pembelajaran kita itu dilancarkan dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya persilakan kepada Pak Kris sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Saya persilakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Oh iya, saya lihat masih banyak sampah di bawah tempat duduknya. Jadi silahkan dibersihkan terlebih dahulu agar proses belajar kita berjalan dengan lancar. Silahkan dibersihkan dan dibuang di tempat sampah. Kemudian Sulfikar, tolong dihapus tuh papan tulis di atas. Ya, Pak. Ya, Fikar, terima kasih Fikar atas karena sudah menghapus papan tulisnya ya. Ya, Pak. Oke, sebelumnya saya akan absen dulu ya. Jadi dengarkan baik-baik namanya. Fahri Amalia Jupri, Hadir, Pak. Zulfikar, Siap, ada Pak. Zulkarnain, Hadir, Pak. Rahmawati, Hadir, Pak. Nilam, Hadir, Pak. Rizka, Hadir, Pak. Sayyid Maulana Al-Mandari. Pak, sakit. Sakit apa? Kurang tahu Pak, tadi udah cek bilang sakit kitanya. Oh, iya. Karena itu jadi kalau temannya sakit, tolong didoakannya supaya bisa kembali beraktivitas bersama kalian lagi di sekolah ya. Ya, Pak. Oke, Bapak mau tanya dulu, apakah semua sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap belajar, semua yang di atas meja, buku apapun itu, semua disingkirkan dulu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, ya? Kalau pakai HP, Pak. Ya, kalau pakai HP itu sebentar ada instruksinya dari saya, jadi silakan di HP-nya di silent dulu ya. Iya, Pak. Oke, Bapak mau tanya dulu. Kalian sudah pernah melihat darah? Iya, Pak. Kira-kira jika saya menyebutkan tentang darah, apa yang bisa kalian sebutkan? Darah itu warna merah, Pak. Ya, benar, darah itu berwarna merah. Nah, ada yang tahu kenapa darah itu berwarna merah? Saya Pak, saya. Karena darah mengandung hemoglobin. Ya, jawabannya semua benar ya. Jadi betul ya. Hari ini kita akan belajar mengenai darah. Nah, kira-kira ada yang tahu materi kita pada hari ini itu apa? Saya Pak, materinya itu sistem peredaran darah. Ya, betul sekali ya Naim. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu juga disebut sebagai sistem transportasi ya, sistem transportasi. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa disebut sebagai sistem transportasi? Saya Pak, disebut sistem transportasi karena terjadi pengangkutan oksigen dalam tubuh. Oke Rahma, benar sekali ya. Jawabannya benar sekali. Jadi karena di darah itu terjadi pengangkutan oksigen ya, salah satunya adalah pengangkutan oksigen. Nah, siapa yang mengangkut dan bagaimana mekanisme pengangkutannya akan kita bahas sebentar pada materi ya. Oleh karena itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang anak-anakku sekalian akan capai pada hari ini. Nah, yang pertama adalah menjelaskan pengertian sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua adalah
menjelaskan struktur jaringan penyusun organ pada sistem peredaran darah manusia. Ya. Yang ketiga adalah membedakan mekanisme peredaran darah besar pada manusia. Dan yang keempat, yang terakhir adalah membedakan mekanisme sistem peredaran darah kecil pada manusia. Oke, baik anak-anak, silahkan buka literaturnya dan baca bagian pengertian sistem peredaran darah dan bagian dari darah ya, darah itu sendiri. Nah, Bapak akan kasih waktu kalian selama 15 menit untuk membaca. Oke, saya silakan. Oke, cukup ya. Sekarang siapa yang ingin menjelaskan apa itu pengertian dari sistem peredaran darah? Saya Pak. Oke, silakan. Oke, yang lain siapa yang mau menuliskan? Pak. Oke, silakan, Ari. Terima kasih Pak. Ya, oke, saya lihat sudah bagus ya jawabannya. Jadi saya persilakan dulu kepada teman-teman yang lain. Silakan catat yang ditulis di temannya di atas ya. Iya.
Iya Pak. Oke, tadi sudah benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya. Nah, jadi sistem peredaran darah itu sendiri dia melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama adalah darah. Darah ini dia sebagai medium utama transportasi atau sebagai alat transportasinya. Jadi dia sebagai medium transportasi. Kemudian yang komponen yang kedua, dia sistem peredaran darah itu sendiri dia melibatkan jantung. Jantung ini dia berperan sebagai pemompa. Dia berperan sebagai pemompa. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dia sebagai saluran atau jalur darah itu, jalur dari darah itu sendiri. Kemudian darah itu dia tersusun atas 3 bagian. Yang pertama adalah plasma darah. Yang kedua adalah sel-sel darah. Dan yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Nah, plasma darah. Ada yang disebutkan apa saja yang mengandung plasma darah? Saya Pak, di mana 92% air dan 8% lainnya itu dari bahan-bahan seperti protein plasma. Ya, betul sekali ya. Jadi plasma darah sebenarnya itu dia adalah 55% dari darah itu sendiri. Jadi darah itu mengandung 55% plasma darah, sebenarnya 55%. Nah, plasma darah ini dia tersusun atas pertama adalah 92% air. Dan yang kedua adalah 8% dari protein plasma. Oke, selanjutnya darah itu tersusun atas sel-sel darah. Nah, ada yang disebut dengan eritrosit dan leukosit. Nah, coba Fikar sebutkan yang mana leukosit dan yang mana eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah dan leukosit itu sel darah putih. Ya, Fikar cepat sekali ya. Jadi benar tadi eritrosit itu adalah sel darah merah. Dan leukosit itu adalah sel darah putih. Oke. Nah, ini saya perlihatkan ada gambar sel darah merah dan ada gambar sel darah putih. Betul tadi yang dikatakan oleh Fahri ya. Jadi kenapa eritrosit atau sel darah merah ini ya dia berwarna merah? Nah, karena dia mengandung namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah. Nah, kemudian ini adalah leukosit. Leukosit itu banyak bagiannya ya. Ada granulosit dan ada agranulosit. Nah, ada neutrofil, kemudian ada basofil, eosinofil, monosit, limfosit B dan limfosit T.
Nah, yang ketiga adalah keping darah atau disebut juga dengan trombosit. Nah, keping-keping darah atau trombosit ini dia berperan dalam proses pembekuan darah pada tubuh kita. Nah, saya akan perlihatkan gambar dari trombosit. Nah, ini. Nah, ini adalah gambar dari trombosit ya. Nah, bisa dilihat mungkin di sini ini adalah gambar dari trombosit. Oke, sekarang kalian akan duduk berkelompok. Oke, saya akan atur kelompoknya ya. Iya, Pak. Rahma, Rizka dengan Fahri, silakan duduk. Silakan diatur posisinya dan berkelompok ya. Kemudian Zulkarnain, Fikar dan Nilam, silakan diatur tempat duduknya ya di kelompok 2. Oke, jadi tugas kalian adalah silakan berdiskusi dan menentukan bagian-bagian dari organ jantung dan penjelasannya ya, penjelasan dari bagian-bagian jantung tersebut. Nah, sebentar akan naik perwakilan dari kalian, perwakilan dari kelompok kalian untuk menunjukkan pada gambar bagian-bagian dari organ jantung dan penjelasannya. Bagaimana ini? Ya, saya nomor 12. Hormonal mengatur aliran darah. Kakak di bilik kanan arteri pulmonaris yang membawa darah ke paru-paru mengambil oksigen. Vena cava superior. Oke, diskusinya cukup ya. Kemudian saya minta tolong kepada Zulkarnain, silakan diambil di papan tulisnya di atas. Oke, di atas sudah ada gambar jantung. Nah, di situ di gambar jantungnya itu belum ada bagian-bagiannya ya, hanya diisi oleh nomor. Nah, tugas kalian sebentar adalah seperti yang saya instruksikan tadi, bahwa kalian akan menuliskan bagian-bagian jantung tersebut sesuai dengan nomornya, ya, seperti itu. Jadi untuk itu saya persilakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk menuliskan bagian-bagian penjelasan dari jantung tersebut untuk di bagian sisi kiri, ya, di bagian sisi kiri. Oke.
Oke, sudah cukup. Sekarang teman kelompoknya lagi yang lain yang lanjutkan. Oke, sudah cukup. Sekarang yang terakhir adalah teman-temannya yang lain ya. Silakan. Oke, sudah cukup. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, sekarang kelompok 2 ya, untuk menuliskan bagian-bagian jantung yang nomor 9 sampai nomor 15. Oke, saya persilakan kelompok 2 untuk di bagian sisi kanan ya. Silakan. Rahmat, kenapa nyampe ke belakang? Sedangkan teman-teman yang lain memperhatikan yang ditulis oleh Nilam. Sini HP-nya Bapak amankan dulu ya. Nanti diambil pas pulang sekolah. Ya, kan tadi Bapak sudah bilang boleh menggunakan HP jika sudah ada instruksi dari saya ya. Nah, apalagi sampai mengabaikan temannya yang sedang menulis di atas. Coba lihat temannya yang lain ya, semuanya memperhatikan ya. Nah, jadi lain kali tidak boleh menggunakan HP jika belum ada instruksi ya. Nah, seperti itu.
kenapa saya instruksikan seperti ini? Karena agar kalian bisa fokus dalam menerima pelajaran dan mencerna pelajaran yang dipelajari pada hari ini, ya. Nah, seperti itu. Juga ketika kalian nanti pulang ke rumah, nanti kalian punya pengetahuan baru, ya. Jadi saya harap bisa tetap fokus mengikuti pelajaran, ya. Peringatan ini bukan untuk cuma Rahma, ya, tetapi untuk semua siswa-siswa, ya. Seperti itu. Ya Pak. Ya, Pak. Cukup. Ya, yang lain lagi. Siapa yang mau main selanjutnya? Silakan. 12. Oke, sudah cukup, ya. Terima kasih. Nah, yang terima kasih. Oke, saya rasa sudah jelas, ya, apa yang disampaikan atau ditulis oleh temannya. Jadi siswa sekalian, silakan ditulis dulu di bukunya, ya, apa yang dituliskan temannya di papan tulis. Oke, Bapak akan tambahkan sedikit penjelasan yang ditulis temannya, yaitu mengenai jaringan yang menyusun jantung, ya, jaringan. Ya. Jaringan yang menyusun jantung ini itu ada 4. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel. Jaringan epitel ini berfungsi untuk membungkus jantung itu sendiri, ya, atau di bagian luar dari jantung itu. Nah, yang kedua adalah jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu fungsinya dia menghubungkan jaringan yang ada pada jantung. Dia menghubungkan jaringan yang ada pada jantung. Yang ketiga adalah jaringan otot. Ya, jaringan otot itu yang membuat jantung itu
bisa memompa darah, ya, itu. Kemudian terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini fungsinya dia yang membuat jantung itu bisa bekerja secara spontan. Nah, jadi inilah yang menyusun, inilah jaringan yang menyusun jantung, ya, organ peredaran darah yaitu jantung. Nah, bagaimana, sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, karena sudah dicatat semua, saya minta tolong kepada Pak Hari untuk menghapus papan tulis yang di atas. Silakan. Oke, sudah cukup. Oke, sekarang kita akan bahas lagi komponen ketiga, ya, yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, yaitu pembuluh darah, ya. Pembuluh darah, ya. Pembuluh darah itu kita ketahui dia adalah saluran yang itu adalah saluran atau dia adalah jalur, ya, jalur untuk apa? Jalur untuk darah yang mengalir, ya, jalur untuk darah yang mengalir. Mengalir di jantung. Kemudian pembuluh darah itu dia terbagi dua, ada pembuluh darah arteri. Yang kedua ada pembuluh darah vena. Oke, ini adalah gambar dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena, ya. Saya akan gambarkan. Ini adalah di bagian ini adalah arteri, ya. Kemudian ini adalah vena. Nah, arteri dan vena itu dapat dibedakannya, ada perbedaannya.
Oke, sekarang kita saya jelaskan dulu mengenai struktur dari pembuluh darah arteri dan vena. Di sini ada nomor 1 ya, nomor 1. Juga nomor 1. Nah, di sini itu ada jaringan ikat. Nah, kemudian yang kedua di sini itu ada otot polos. Dan yang ketiga itu di sini itu ada endotelium. Kemudian yang keempat di bagian sini itu adalah frenula. Dan yang kelima di bagian sini itu ada arteriola. Jadi kalau frenula itu dia namanya vena, maka namanya adalah frenula. Nah, kalau dia arteri namanya arteriola. Namanya arteriola. Nah, kemudian yang di sini di sini nomor 6 dan nomor 7 itu ada kapiler. Nah, di nomor 6 itu namanya kapiler arteri. Dan di nomor 7 itu ada kapiler vena. Nah, kemudian di nomor 8 itu di sini ya, di sini ada katut. Di depan sini ada katut. Kemudian untuk perbedaan arteri dan vena itu bisa kita bedakan ya menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu melalui dindingnya ya, dinding. Nah, kalau arteri dia itu dindingnya tebal. Dia dindingnya tebal. Dan dia elastis. Oke. Kemudian vena itu dindingnya dia dindingnya tipis dan kurang elastis. Dia tipis dan kurang elastis. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada arah. Nah, kalau arteri dia itu meninggalkan jantung jadi kalau melalui arteri darah itu meninggalkan jantung ya. Jadi kalau melalui arteri darah itu meninggalkan jantung. Dia meninggalkan jantung. Kalau vena dia menuju jantung. Artinya darah itu menuju jantung melalui vena. Nah, kemudian yang ketiga tekanan. Yang ketiga adalah tekanan ya. Oke, tekanan. Nah, tekanan kalau arteri dia itu tekanannya kuat, ya, dia tekanannya kuat. Nah, kalau vena dia itu tekanannya lemah. Oke, nah itulah perbedaan antara arteri dan vena. Oke, sekarang untuk tujuan pembelajaran ketiga dan keempat sama ya tadi kalian akan berdiskusi lagi. Nah, kali ini Bapak akan menunjukkan video mekanisme peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, nanti program kelompok akan maju ke depan untuk menjelaskan mekanisme peredaran darah tersebut. Kelompok 1 menjelaskan peredaran darah kecil dan kelompok 2 menjelaskan peredaran darah besar dari hasil diskusinya berdasarkan pengamatan pada video. Oke, jadi silahkan diperhatikan video di atas ya. Sesudah mengamati videonya silahkan berdiskusi ya. Nah, mengenai mekanisme peredaran darah besar dan mekanisme peredaran darah kecil pada manusia. Sistem
peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun terkumpul di pembuluh darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja, yaitu vena cava superior, membawa darah dari kepala dan lengan ke jantung, serta vena cava inferior membawa darah dari perut dan kaki ke jantung. Sistem peredaran darah kecil dimulai ketika darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita bernafas. Sementara oksigen yang baru akan masuk ke aliran darah, lalu mengalir melalui vena pulmonalis dan ke serambi kiri jantung, menuju bilik kiri jantung. Selanjutnya dimulai kembali ke sistem peredaran darah besar. Di sela-sela diskusi, langsung mulai tema dengan berselfie. Dasar rasakan darah. Kemudian itu juga kita Memberi pemanas. Oh iya. Oke, silakan program kelompok 1, silakan yang di atas menjelaskan mekanisme peredaran darah besar pada manusia. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini dimulai ketika darah yang mengandung O2 dipompa ke bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Dari seluruh tubuh, darah tidak lagi mengandung O2, tapi CO2. Darah ini akan dikembalikan ke serambi kanan dengan bantuan vena cava inferior yang menerima darah dari tubuh bagian bawah, kemudian ke vena cava superior menerima darah dari tubuh bagian atas. Oke, sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya dulu. Nah, kemudian kelompok 2, silakan perwakilannya naik ke atas menjelaskan mekanisme peredaran darah kecil pada manusia. Silakan. Nah, kemudian peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil mulai ketika darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah, kemudian paru-paru ini terjadi di difusi yang akhirnya karbon dioksida dilepas dan kemudian oksigen baru masuk di aliran darah lalu mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri. Oke, cukup ya. Oke, depan untuk temannya. Semua tadi jawabannya ya. Jadi betul sistem peredaran darah besar itu ya. Sistem peredaran darah besar itu disebut juga peredaran darah sistemik. Ya. Nah, sistem peredaran darah besar itu disebut juga peredaran sistemik. Nah, singkatnya sebenarnya seperti ini. Dari darah itu dari jantung ya, dari jantung. Kemudian ke seluruh tubuh. Kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dari darah, jadi darah yang mengandung O2 atau oksigen
Ya, darah mengandung O2 atau oksigen ini akan dipompa di jantung, tepatnya di bilik kiri ya. Dipompa di jantung. Bilik kiri. Dipompa di bilik kiri atau bilik kiri. Nah, setelah dipompa, dia darah yang mengandung O2 ini akan menuju ke seluruh tubuh. Melalui aorta ya, ya, ke seluruh tubuh. Nah, kemudian darah ini akan kembali lagi ke jantung, tapi darahnya itu tidak lagi mengandung oksigen, tapi sekarang dia mengandung karbon dioksida atau CO2. Ya, karbon dioksida. Nah, dia kembali ke jantung itu melalui vena cava. Pertama, vena cava superior. Nah, vena cava superior ini dia menerima darah dari tubuh bagian atas. Nah, dalam hal ini bisa kepala atau lengan. Nah, kemudian untuk darah yang berasal dari tubuh bagian bawah itu diterima oleh vena cava inferior ya, vena cava inferior. Ya, dia menerima dari bagian bawah tubuh bagian bawah. Nah, misalnya perut atau kaki ya, kaki. Nah, kemudian dia ke jantung lagi. Oke, itu adalah mekanisme dari peredaran darah besar. Oke, selanjutnya adalah peredaran darah kecil ya, peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil ini itu disebut juga dengan peredaran darah pulmonar, ya, pulmonar. Oke, pulmonar. Nah, bisa dilihat di sini pulmo. Pulmo itu artinya paru-paru. Jadi darah itu menuju ke paru-paru. Ya, jadi mekanisme singkatnya seperti ini. Dari jantung kemudian ke paru-paru. Nah, dari paru-paru itu akan kembali lagi ke jantung. Oke, ke jantung. Nah, ini adalah mekanisme singkatnya ya, sebenarnya seperti itu. Ya. Kemudian mekanismenya seperti ini. Darah yang kaya akan CO2. Nah, ini dipompa dan dialirkan di bilik kanan, ya. Nah, kemudian akan dialirkan menuju ke paru-paru dengan bantuan atau melalui arteri pulmonalis, ya. Nah, ini sudah sampai ke paru-paru. Oke, nah, dari paru-paru ini akan kembali lagi ke jantung. Tetapi saat akan kembali ke jantung dan di paru-paru itu akan terjadi namanya difusi gas, ya. Apa dia namanya difusi gas. Nah, seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya karbon darah ini tidak lagi mengandung karbon dioksida. Nah, kenapa? Karena dilepas menuju ke saluran paru-paru, kemudian akan meninggalkan jantung ketika kita bernafas. Jadi CO2 itu akan keluar ketika kita bernafas. Nah, kemudian akan masuk lagi oksigen ya, jadi darah itu sudah tidak lagi mengandung karbon dioksida tetapi mengandung oksigen. Darah itu mengandung oksigen ya. Nah, kemudian setelah itu akan kembali lagi ke jantung.
tepatnya di serambi kiri. Di serambi kiri. Nah, melalui apa? Melalui vena pulmonalis ya, melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Oke, ini seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah penjelasannya peredaran atau peredaran darah besar dan peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonar. Jelas ya? Jelas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, kan tadi dijelaskan tentang fungsi sel darah merah yang mengangkut CO2 dan O2. Kalau sel darah putih fungsinya apa itu Pak? Oh iya, benar sekali ya pertanyaannya. Sel darah putih itu dia sebagai pertahanan tubuh terhadap patogen atau sebagai antibody-nya. Kita bisa lihat sebenarnya dari jenis-jenis dari limfosit itu seperti itu, ada limfosit B, ada limfosit T, ya, ada monosit. Nah, semuanya itu sebenarnya ada hubungannya dengan sistem pertahanan tubuh kita. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, berhubung waktu kita sudah hampir habis ya, maka saya tunjuk Zulfikar, silakan naik di atas untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan Zulfikar. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyimpulkan materinya pada hari ini. Jadi sesuai yang saya tangkap saja, sistem peredaran darah adalah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen, nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah terdiri dari plasma darah, sel darah, dan keping. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah, vena, dan pembuluh darah arteri. Peredaran darah manusia terbagi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, terima kasih tadi Fikar sudah menyimpulkan. Bapak tambahkan sedikit ya. Tadi saya ingin memperjelas lagi kepada anak-anak sekalian. Sebenarnya pada peredaran darah itu sendiri itu melibatkan 3 komponennya. Ada darah sebagai medium transportasinya, ada jantung sebagai pemompa darahnya, dan ada pembuluh darah ya sebagai saluran atau jalurnya ya, jalur dari darah itu. Nah, kemudian tadi di peredaran darah besar itu sebenarnya singkatnya dari jantung ke seluruh tubuh, jantung lagi ya. Kemudian peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru ke jantung lagi. Oke, itu yang bisa Bapak simpulkan. Oke, itu saja ya. Sekarang Bapak akan beri kalian tugas ya. Tugasnya itu silahkan kalian kerjakan soal pilihan ganda 10 nomor di buku literaturnya tadi yang kalian baca ya. Nah, kemudian di LKS-nya sudah ada uraian sebanyak 3 nomor. Dikerja di kertas selembar, kemudian dikumpulkan di meja Bapak sebelum masuk nanti ya. Untuk soal pilihan ganda langsung saya ditulis jawabannya beserta opsinya, misalnya A, peredaran darah. Kalau untuk uraiannya sama ya, langsung saja ditulis jawabannya. Oke, siap semua ya? Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terus belajar dan jaga kesehatannya semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.